Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Anak Manusia Datang di Atas Awan-Awan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak-anak, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah klimaks dari pengharapan semua umat Tuhan. Dia disebut Anak Manusia karena Dia adalah Allah yang harus lahir menjadi manusia supaya Dia menjalankan misinya sebagai Mesias yang menjadi juru selamat. Yesus mengatakan dengan jelas kepada murid-muridnya tentang kedatangannya itu jauh sebelum terjadi. Hal ini harus dapat kita mengerti mengapa Dia menjelaskan itu kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Tujuannya adalah supaya para pengikutnya, murid-muridnya, jangan pernah kecewa ketika dalam waktu dekat Yesus akan menghadapi penderitaan dan aniaya, bahkan dibunuh dengan cara disalibkan. Tujuan Yesus adalah membangun pengharapan mereka supaya dengan iman mereka tetap setia dan bertahan sampai kesudahannya. Itulah yang Yesus katakan. Tetapi siapa yang bertahan sampai masa kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Mereka akan tetap teguh sekalipun mereka akan menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus dihina, disiksa, menderita, dan dibunuh dengan cara disalibkan. Iman mereka akan dikuatkan oleh iman yang dapat melihat akan janji Yesus bahwa Dia akan datang kelak, datang sebagai Anak Manusia di atas awan-awan di langit, datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Tentu ada tanda-tanda yang terjadi di bumi mengawali kedatangan Yesus yang kedua kali. Peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan mengerikan, pembinasaan keji yang telah disampaikan oleh Nabi Daniel akan berdiri di tempat kudus. Matius 24 ayat 15. Dia akan bertindak melebihi Tuhan dan akan melakukan penganiayaan yang keji. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan gelap dan bulan tidak bercahaya,
dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan gonjang. Pada waktu itu, orang akan melihat datang dalam awan-awan, datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 24 hingga 26. Itulah yang disebut hari besar Allah. Ketika saat kedatangannya itu, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 31. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu, persiapkanlah dirimu supaya engkau turut bersukacita melihat Yesus datang dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk mempersiapkan dirimu supaya engkau akan bersukacita menyambut Yesus datang di awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.